Saudara, polisi menetapkan anak Bupati nonaktif Langkat sebagai tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang dalam kerangkeng manusia. Tersangka DP, anak Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin, diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap salah satu penghuni kerangkeng. Penyidik Polda Sumatera Utara menetapkan 8 orang tersangka yang terlibat penganiayaan dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kerangkeng manusia. Salah satu tersangka adalah DP, anak Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Polisi menyebut DP diduga ikut melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban berinisial SG hingga korban meninggal dunia. Yang bersangkutan tadi sudah kami sampaikan itu ikut terlibat dalam penganiayaan. Ya. Yang penganiayaan itu ada dua yang ya, ada 2 korban meninggal dunia. Di sini dia ikut ada melakukan, dia turut serta kami sampaikan di sini melakukan penganiayaan. Ini ada beberapa kali melakukan. Jadi korban atas nama SG. Ya, keterlibatan yang bersangkutan korban atas nama SG dan terjadi. Jadi dia menganiaya SG hingga meninggal dunia. Ikut ada pada saat terjadinya penganiayaan tersebut. Dan pelakunya atau tersangka bukan 1 orang. Apakah dia ikut turun langsung menganiaya? Masih. Pada saat dia yang bersangkutan berada di situ, beliau terjadi penganiayaan. Beliau ada di situ, ikut melakukan penganiayaan. Itu yang kami dapatkan pada saat pemeriksaan saksi, kemudian tersangka yang lain. Sementara dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, polisi akan memeriksa manajemen pabrik yang memperkerjakan orang yang tinggal di dalam kerangkeng. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi lebih lengkap terkait perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang dalam kerangkeng manusia di Kabupaten Langkat, kita sapa jurnalis Kompas TV Jaka Priyatna di Medan, Sumatera Utara. Jaka, selamat siang. Apa alasan polisi tidak menahan ke-8 tersangka? Ya, Nilo dan juga saudara, selamat siang. Benar sekali, Polda Sumatera Utara ini sudah menetapkan 8 tersangka dalam kasus penganiayaan di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Dan dari 8 tersangka ini memang sudah menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumut sejak Jumat sore dan hingga Sabtu pagi kemarin. Dan disebutkan juga benar ini salah satu dari tersangka ini merupakan anak Bupati Langkat nonaktif, anak kandung yang juga merupakan anak sulung dari Bupati Langkat nonaktif berinisial DP. Disebutkan keterlibatannya ini DP terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan salah satu tahanan di kerangkeng Bupati Langkat nonaktif ini meninggal dunia. Dan seperti yang Anda tanyakan tadi, mengapa kemudian Polda Sumatera Utara ini tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka yang sudah dilakukan pemeriksaan ini? Karena memang alasannya adalah para tersangka yang sudah diperiksa ini selama proses pemeriksaan bersikap kooperatif sehingga hanya dikenakan wajib lapor selama 1 pekan sekali ke Polda Sumatera Utara. Dan untuk proses penetapan tersangka, 8 orang tersangka ini memang sudah dilakukan sebelumnya. Ini sudah polisi telah menetapkan ataupun telah memeriksa 70 orang saksi dan juga sudah melakukan gelar perkara sehingga dari saksi yang diperiksa ini naik statusnya menjadi tersangka. Dan tersangka yang sudah ditetapkan ini dijerat dengan undang-undang tentang perdagangan manusia dengan ancaman sampai 15 tahun penjara lebih. Kembali, Nilu. Polisi ini akan memeriksa juga manajemen pabrik yang mempekerjakan orang yang tinggal di dalam kerangkeng ini. Apa yang akan didalami polisi dalam hal ini? Ya, Nilu, dari informasi yang kami dapatkan memang Polda Sumatera Utara ini akan terus mendalami terkait dengan kasus ini, dengan diantaranya akan melakukan prarekon dan juga akan melakukan pemeriksaan manajemen pabrik yang disebutkan sebagai tempat dipekerjakannya para tahanan di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif ini. Namun memang untuk saat ini kami belum tahu ataupun belum mendapatkan informasi akan dilakukan pemeriksaannya seperti apa, karena memang untuk kasus ini sendiri pemeriksaannya sudah berlangsung lama sejak kasus ini bergulir dari Januari lalu, sehingga sampai saat ini kami masih akan menunggu informasi dari pihak kepolisian. Kembali, Nilu.
Jaka Priyatna, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.